Wakil Bupati Gorontalo Utara. Dilanjutkan dengan prosesi adat untuk menambah tahap penilaian. Tabe wa hormati, talu-talu de mengauta tonto, lenggota. Mokotelo sudah berada di pintu masuk gerbang kedua. Polarewa Kodiabaro. Dipersilakan untuk melangkah. Lege ahimatial turun ibu ngale bari dipinde tolale tarudio ibu ngale likur keluar rumah dia montane rumah dia taruh hukum alia kiriben toladia tolipur rumah dia malongai toladia Moko limbui tokadera oajalolo, artinya dipersilakan Wakil Bupati Gorontalo Utara menempati tempat duduk yang tersedia. Woi, matoruoro, wa mapokohuoro, kulamora, teladia, tokadera masih dia. Demikian prosesi penyambutan pejabat Gorontalo Utara, dalam hal ini Wakil Bupati Gorontalo Utara yang terhormat Ibu Haja Nurdana. Kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izin dan kuasa-Nya, sehingga pada hari ini tepatnya di Lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhikal karimu azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam yang saya hormati Asisten 3 Provinsi Gorontalo, Dr. Anda Miranda Nalole, SD. Yang saya hormati Ketua Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Provinsi Gorontalo. Kedua pimpinan ini hadir di tempat ini, yang setahu saya ketika ibu-ibu kalau sobat cerita pasti mau jadi, insya Allah. Saya lihat di ibu ketua tim dari provinsi dan ketua tim dari Kabupaten Gorontalo sudah bercerita, tentu ini akan mau jadi. Sama dengan di rumah, kalau ibu-ibu sobat cerita pasti mau jadi apa yang orang mau bikin. Nah, baik, kita akan lanjut di pemaparan pemenuhan indikator anti korupsi oleh Kepala Desa Nanati Jaya. Di dalam replikasi desa anti korupsi kami mempunyai 5 indikator desa anti korupsi. Yang pertama itu tata laksana pemerintahan desa, yang kedua pengawasan, yang ketiga pelayanan publik, yang keempat partisipasi masyarakat, dan yang kelima kearifan lokal. Yang pertama itu tata laksana pemerintahan desa. Tata laksana pemerintahan desa itu ada beberapa epiden yang masuk. Yang pertama, Perdes tentang perencanaan pelaksanaan penata usaha pertanggungjawaban dan APBDes. Tentunya kalau kita mau tayangkan di slide ini dokumen-dokumen yang ada itu, ya rasa-rasanya ini sampai sore tidak mau selesai.
Artinya hanya sebagian topik yang kami selaikan, dan apabila tim penilai ingin menggali lagi ke dalam, ini ada dokumen di sana, dokumen IPD 1, 2, dan 3, dan 5. Untuk perdes perencanaan itu kami punya setiap tahunnya, ini ada terkait dengan perencanaan pelaksanaan penatasan dan pertanggungjawaban PPDS. Selanjutnya itu adalah evaluasi kinerja aparat desa. Nah, tentunya selain pemerintah kecamatan mengadakan evaluasi setiap minggunya, dan kami juga di pemerintahan desa terkait dengan aparat desa sering mengadakan evaluasi terkait dengan masalah-masalah yang ada di seputaran masyarakat Kota Desa Nanati Jaya. Selanjutnya ada perdes pengendalian gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan. Ini juga kami sudah upload di Epidan, dan juga ada di sini. Selanjutnya adanya kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia dan telah melalui proses pengadaan barang dan jasa. Nah, tentunya disampaikan kepada kita semua sebelum pemerintah desa Nanati Jaya melaksanakan pembangunan yang ada, tentunya oleh TPK melaksanakan survei harga kepada penyedia barang dan jasa sampai dengan pengadaan barang dan jasa, sampai dengan barang itu ada di desa, dan sampai dengan pembayaran. Nah, perlu disampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan Desa Nanati Jaya itu memakai pihak ketiga, dalam hal ini pihak pokok, tidak dikontraktualkan. Dalam hal ini dilaksanakan oleh PK. Selanjutnya ada perdes tentang fakta integritas. Ini juga sudah dilaksanakan dan ada di depan kantor desa, sudah ditempel di papan informasi. Selanjutnya kita masuk ke bidang kedua, yakni pengawasan. Adanya kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja aparat desa. Seperti yang kami sampaikan tadi, setiap minggunya kami pemerintah desa melakukan evaluasi, dan oleh BPD itu hampir setiap ada laporan-laporan masyarakat. BPD sering mengevaluasi kepala desa juga lewat telepon langsung maupun mendatangi kantor desa. Ini kerjasama kami dengan pihak BPD, dan adanya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk arahan pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah daerah. Disampaikan kepada kita semua bahwa setiap tahunnya kami pemerintah desa Nanati Jaya itu dalam setahun 2 kali mendapat kunjungan dari Inspektorat Kabupaten, yakni terkait dengan monet ataupun audit. Nah, secara kebetulan kami pemerintah desa Nanati Jaya di tahun 2023 tidak mendapatkan TGR sama sekali. Saya Kabupaten Gorontalo Utara. Dan dengan surat ini yang membuat kami desa Nanati Jaya didorong untuk maju menjadi salah satu desa percontohan replikasi desa anti korupsi. Dan di tahun 2025 kemarin lewat evaluasi monet oleh inspektorat, kami juga tidak mendapat surat semacam TGR atau ya istilahnya RP2HP-nya itu kosong. Ya. Selanjutnya tidak adanya aparat desa dalam 3 tahun terakhir terjerat kasus tindak pidana korupsi. Disampaikan oleh kita semua bahwa kami pemerintah desa juga tidak pernah mendapat surat teguran dari Polsek maupun Polres terkait tindak pidana korupsi. Dan alhamdulillah hampir setiap tahun kami juga dapat bimbingan pelatihan dari Tipikor Kabupaten Gorontalo, Polres Gorontalo Utara maupun Kejaksaan Kabupaten Gorontalo Utara dan tim Inspektorat Kabupaten Gorontalo dan Pemdes Kabupaten Gorontalo Utara.
Selanjutnya untuk pelayanan publik. Untuk pelayanan publik adanya pengaduan layanan. Di kami itu ada manualnya terpampang di depan kantor desa. Ini juga ada di sini tentang pelayanan publik, di informasi publik. Itu Pak Ibu Bupati, kami salah satu desa di Kecamatan Gentumaraya yang punya website desa. Ini semoga juga teman-teman kepala hadir bisa mendorong, bisa membuat, karena ini adalah salah satu penunjang yang dinilai oleh KPK terkait desa anti korupsi. Selanjutnya ada survei kepuasan. Ada yang dilaksanakan manual oleh kepala-kepala dusun, turun langsung ke rumah-rumah penduduk. Juga ada yang sistem online-nya, juga ada di website desa. Adanya keterbukaan dan akses masyarakat terhadap layanan informasi pemerintahan desa. Sekali lagi kami sampaikan juga ada di website desa, karena pemerintah pusat itu mengandalkan desa IT. Sekarang itu lagi giat-giatnya